Selamat datang para pendengar. Anda sedang menikmati drama radio oleh mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam B 2019, mempersembahkan drama radio dengan judul Cambuk Cinta Sang Ayah. Dikutip dari cerpen karya Suci Ramadhani yang termuat pada buku antologi Cerpen Cerita Kehilangan terbitan Ebis Publisher. Drama radio ini diperankan oleh mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam B 2019, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan menampilkan para pemain Tri Uci Rahmayani sebagai Fatim, Zahra Safira Ismi sebagai Dijah, Siti Rahmawati sebagai ibu, Muhammad Agustian sebagai ayah, dan Ahmad Dhani sebagai ustadz. Naskah ini ditulis dan disunting oleh Suci Ramadhani dengan narator Fitriana Padang, disutradarai oleh Khalid Rashidin, Hamdi Maulana sebagai pengatur musik, dan Sahida Nurrahma sebagai editor. Selamat mendengarkan. Tim, gimana? Kapan mendaftar di Mahat yang ayah bilang kemarin? Fatim sudah mendaftar di perguruan tinggi yang Fatim mau ya. Insya Allah, jika diterima, Fatim akan kuliah di Jogja. Hah? Jogja? Iya ya. Ayah heran, kenapa semakin disekolahkan kamu malah semakin berani menolak apa yang ayah perintahkan? Semua ini demi kebaikan kamu, Fatim. Ayah mau kamu itu fokus dengan ilmu agama. Fatim lebih tahu apa yang terbaik menurut Fatim ya. Jika memang ayah ingin yang terbaik untuk Fatim, seharusnya ayah membiarkan Fatim memilih apa yang Fatim mau. Gak berani kamu melawan ya? Ayah, sudah ya. Jangan jadi berlebihan. Biarkan saja ibu yang berbicara pelan dengan Fatim. Selama ini ayah sudah cukup sabar, Bu. Ini ya, minum dulu. Insya Allah, ibu yang akan berbicara dengan Fatim. Malam itu terlalu menyakitkan bagiku. Suara teriakan itu masih terus menggema keras di telingaku. Aku sudah menutup telingaku dengan kedua tangan, tetapi tetap saja bayangan-bayangan suara itu memenuhi otakku. Aku merasa bahwa aku adalah orang yang paling malang di dunia ini. Sebagian besar orang menganggap bahwa rumahnya adalah istana bagi mereka. Berbeda denganku, yang merasa bahwa rumahku adalah penjara tergelap dalam hidupku. Fatim, kamu belum tidur, nak? Ayah begitu karena ingin yang terbaik untuk Fatim, nak. Tapi ibu, jika ayah menginginkan yang terbaik untuk Fatim, ayah pasti memberikan kebebasan untuk Fatim memilih apa yang Fatim inginkan. Fatim sudah dewasa, Bu. Sudah mampu menilai apa yang baik dan buruk untuk masa depan Fatim. Ibu tahu, nak. Tapi semua tidak seperti yang Fatim pikirkan. Ayah itu gak benar-benar sayang ya, Bu, sama Fatim. Ayah sayang, nak, sama Fatim. Gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya. Udah, jangan nangis lagi. Kamu istirahat ya. Iya, Fatim juga lagi pengen sendiri. Ibu memang begitu hebat memberikan kedamaian pada malam itu. Tangan ibu yang mengusap kepalaku lembut membuat amarah itu luntur perlahan, kemudian meleleh ke dasar lantai. Tidak lama kemudian ibu meninggalkanku di kamar sendirian. Karena ibu tahu aku butuh berdamai dengan diriku sendiri. Kemudian aku bergegas ke kamar mandi untuk berwudu, lalu membentangkan sajadah dan menunaikan sholat Isya. Setelah sholat, aku langsung bersiap untuk tidur dan berharap besok ketika bangun semua akan kembali baik-baik saja.
Pagi itu masih terasa begitu sepi. Seakan berusaha tenang setelah perseteruan hebat yang terjadi antara aku dan ayah. Kata ayah, aku harus melanjutkan pendidikanku di mahat pilihannya. Sedangkan aku ingin melanjutkan pendidikan di universitas favorit di kota pelajar Yogyakarta. Kata ayah, ia tidak sanggup jika harus membayar uang kuliah yang begitu mahal jika aku memilih universitas itu. Terlebih, aku adalah seorang anak perempuan satu-satunya. Ayah dan ibuku begitu khawatir jika aku harus merantau ke kota besar itu. Pagi itu aku ingin cerita ke salah seorang sahabatku yang rumahnya tak jauh dari rumahku. Dia Khadijah. Aku yakin dia akan memberikan aku solusi yang terbaik. Setidaknya dia selalu membuka telinganya untuk mendengarkan segala yang aku keluhkan. Mau kemana kamu, nak? Rumah Dijah. Assalamualaikum. Fatimah, yuk masuk. Aku bertengkar lagi dengan ayah. Tentang universitas lagi. Iya, Fatim heran deh sama ayah. Padahal kuliah di Jogja kan bagus. Aku kan juga memilih universitas yang baik. Selama ini aku juga udah banyak banget berjuang untuk itu. Masa iya harus dikubur cita-citanya hanya karena ayah? Fatim, ridho Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, dan murka Allah juga tergantung pada murkanya orang tua. Dija yakin bahwa ayahnya Fatim membuat pilihan itu bukan tanpa alasan. Tidak ada orang tua yang tidak ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kenapa sih gak ada yang ngertiin apa yang aku mau? Aku pikir dengan datang ke sini kamu juga ikut ngedukung aku, bukan malah membela ayah. Bukan begitu, Fatim. Emangnya benar-benar gak ada yang tahu apa yang aku inginkan? Dija bukan maksud untuk buat kamu merasa sendiri. Bisa saja kan ini cara ayah Fatim untuk menunjukkan rasa cintanya karena memilih yang terbaik di antara dua pilihan yang baik. Kalau cinta gak dengan cara begini, membatasi keinginanku. Ini namanya mencambuk, bukan cinta. Jadi kamu mau gimana? Terus menentang keinginan ayahmu? Aku akan tetap pada pendirianku sampai ayah benar-benar mengizinkanku. Kalau ayahmu tidak mengizinkan bagaimana, Fatim? Aku bakalan terus berusaha. Aku harus masuk ke universitas itu. Jika memang kendala ayah adalah biaya, Fatim akan kejar beasiswa itu. Tapi kamu juga harus pertimbangkan alasan ayahmu ya. Coba bicarakan yang baik, jangan sampai keinginanmu membuatmu jauh dari ayahmu. Atau Fatim pergi aja dari rumah. Kamu mau kemana? Menyendiri dan menjauh sebentar dari ayah dan ibu. Mungkin dengan begini ayah bakal paham seberapa besar keinginanku untuk masuk ke universitas itu. Pergi dari rumah bukan solusi. Tapi kita belum coba kan? Kalau malah jadi bikin buruk gimana? Kalau belum dicoba, mana kita tahu? Dija nggak ikut campur. Kalau ayah dan ibumu tanya gimana? Bilang saja kamu tidak tahu. Pada saat itu, Fatim pergi meninggalkan Khadijah dan bergegas pulang untuk membenahi pakaiannya. Kebetulan siang itu ayah dan ibunya tidak ada di rumah karena pada saat itu hari Senin waktunya ayah untuk check up ke dokter. Kata ayah dan ibu, memeriksa kesehatan sangat penting bagi orang tua seperti mereka. Fatim pergi membawa beberapa pakaiannya dan kemudian menginap di salah satu kosan yang sebenarnya tidak jauh dari rumahnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Jah? Tadi ibumu datang nyariin kamu. Bagus dong kalau masih nyariin aku. Ibumu cuma sekali, sepertinya kamu harus cepat pulang deh. Kamu bilang apa ke ibu? Aku bilang kamu kesel ke ayah dan gak mau pulang dulu. Aduh Dijah, pantesan masih jam 5 pergi dari rumah.
Ibu udah nelpon aku sebanyak 30 kali. Kamu nggak angkat? Enggak, sampai ibu kirim pesan kalau ayah mengizinkanku ke universitas. Fatim, kamu sepertinya udah keterlaluan deh. Biarin aja deh, udah dulu ya, aku mau belajar. Bye. Sudah 3 hari, kenapa belum ada kepastian ya? Kira-kira ayah bakal setuju nggak ya? Khadijah, mau apa ya? Paling dia mau ngomelin aku dan nyuruh pulang. Ih, apaan sih? Sibuk banget. Halo, apaan sih kamu? Ganggu aja, tahu nggak? Fatim, pulang sekarang. Nah kan, aku udah duga kalau kamu telepon cuma untuk nyuruh aku pulang. Ayahmu, Fatim, ayahmu. Ayah? Kenapa emang sama ayah? Pokoknya pulang sekarang. Aku nggak akan pulang sampai ayah izinin aku untuk kuliah di Jogja. Ayahmu sudah meninggal, Fatim. Kemudian Fatimah pergi berlari dan bergegas untuk pulang ke rumah, sambil menangis di bawah derasnya hujan dengan perasaan yang bercampur aduk dengan harapan semua akan baik-baik saja. Sesampainya di rumah, ia melihat sudah ramai orang yang berkumpul. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ibu, Fatim, semua ini karena Fatim ya, Bu. Ayah, ayah, bangun ya, maafin Fatim ya, bangun. Bu, ayah begini karena Fatim kan, Bu. Ayah marah ya, Bu, sama Fatim. Sabar Fatim, sudah waktunya ayahmu bertemu dengan Sang Khalik. Ini bukan salah kamu. Ayah meninggalkan kalian karena sudah sampai waktunya, nak. Yang sabar ya, Fatim. Aku nyesel banget gak dengerin kamu, Jah. Aku nyesel. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Suasana saat itu benar-benar membuatku terdiam dan hancur. Tak bisa kupungkiri, aku begitu sangat menyayangi ayahku. Aku egois, aku jahat, aku yang buat ayah begini. Begitulah pikiranku saat itu. Fardu kifayah berjalan dengan tertib. Aku menyaksikan ayahku disolatkan dan dibawa ke pemakaman. Aku masih tak menyangka akan kehilangan ayah secepat ini. Bahkan aku belum sempat mengucapkan kata maaf kepada ayah. Sehabis pulang dari pemakaman, aku berusaha menyendiri di kamarku. Tak lama kemudian, ibu pun datang menghampiri. Fatim, ayah sangat menyayangimu, nak. Ayah sudah memaafkanmu. Ayah tidak mengizinkanmu keluar kota karena ayah ingin kamu tidak jauh dari ibu, nak. Ayah sudah lama mengidap penyakit jantung. Ayah tidak ingin kamu kepikiran dan khawatir. Ayah mau kamu belajar agama yang lebih dalam. Ayah ingin kamu menggantikan menjaga ibu setelah ayah tiada. Ayah begitu menyayangimu, Fatim. Menjawab ibu pun, aku tak mampu. Aku ingin marah ke ibu karena tidak menceritakan tentang penyakit ayah. Tapi aku tak berdaya saat itu. Untuk berbicara pun, aku sudah tak sanggup. Jika waktu bisa diulang, aku akan menuruti kemauan ayah dan menjadi patuh di hadapannya, meski untuk yang terakhir kalinya. Adapun pesan moral yang dapat diambil pada drama radio kali ini adalah hargailah sesuatu yang kita miliki selagi ia masih ada bersama kita. Karena semua akan terasa berbeda ketika apa yang kita punya sudah tidak berada di dalam genggaman kita. Dan jangan cepat-cepat mengambil keputusan
kita harus pikirkan apa akibat dan dampak dari keputusan yang kita ambil. Jangan egois dan hargai segalanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.